Pernah kebayang nggak sih gimana caranya membangun sebuah bangsa dari nol? Apalagi di tengah perpecahan dan ancaman dari mana-mana. Ini bukan pertanyaan teoretis loh, ini adalah tantangan nyata yang dihadapi lebih dari 1400 tahun yang lalu. Coba deh bayangin situasinya. Setelah perjalanan yang penuh bahaya, Nabi Muhammad tiba di sebuah kota bernama Yatsrib. Beliau bukan cuma seorang pengungsi, beliau datang dengan sebuah misi yang, wah, luar biasa besar. Menciptakan tatanan sosial yang benar-benar baru. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Yatrib itu bukan kanvas kosong. Kota ini tuh ibarat kuali yang mendidih, penuh dengan ketegangan, permusuhan lama, dan kecurigaan yang mendalam. Jadi harus mulai dari mana coba? Biar kita bisa benar-benar paham betapa jeniusnya solusi yang ditawarkan, kita harus lihat dulu nih, sedalam apa kerumitan yang ada di Yatsrib waktu itu. Jadi, masyarakat Yatsrib itu secara garis besar ya terbagi jadi 3 kelompok utama. Ada komunitas muslim yang baru lahir, ada penduduk asli politeis yang kekuasaannya mulai goyah, dan ada suku-suku Yahudi yang sudah mapan. Masing-masing tentu aja punya agenda dan kepentingannya sendiri. Jangan salah. Bahkan di dalam komunitas muslim sendiri, itu ada 2 kubu. Ada kaum Ansar atau para penolong, mereka ini penduduk asli Madinah yang memeluk Islam. Terus ada kaum Muhajirin, para imigran, mereka ini pengungsi dari Mekah yang rela ninggalin segalanya demi keyakinan mereka. Nah, menyatukan 2 kelompok ini aja udah jadi tantangan besar tersendiri. Lalu, ada juga kaum musyrik, penduduk asli yang masih memegang kepercayaan lama. Sebagian dari mereka akhirnya masuk Islam, tapi sebagian lagi, ya menyimpan dendam. Pemimpin mereka, Abdullah bin Ubay ini yang paling dongkol nih. Gimana enggak? Dia itu udah diambang jadi Raja Yatsrib sebelum Nabi datang, dan dia nggak pernah bisa lupa soal kehilangan status itu. Dan yang terakhir, ada suku-suku Yahudi yang sudah sangat mapan. Mereka ini penguasa ekonomi, mengendalikan pasar dan keuangan, seringkali lewat praktek riba. Mereka hidupnya cenderung eksklusif, menjaga budaya mereka sendiri, dan secara strategis jago banget mainin persaingan antara suku-suku Arab, Aus dan Khazraj, karena ya konflik internal itu bikin posisi ekonomi mereka makin kuat. Jadi, coba kita rangkum ya kondisinya. Nabi dihadapkan pada perang saudara yang udah puluhan tahun, krisis pengungsi, sistem ekonomi yang eksploitatif, perlawanan politik dari dalam, dan ancaman militer konstan dari Mekar. Kelihatannya mustahil banget kan? Tapi justru dari kekacauan inilah muncul sebuah cetak biru yang brilian untuk membangun kembali masyarakat dari fondasinya. Rencana ini berdiri di atas 3 pilar strategis. Pertama, bikin pusat komando. Kedua, mendefinisikan ulang arti dari keluarga. Dan ketiga, menulis aturan main yang jelas buat semua orang. Oke, kita bedah satu persatu ya. Langkah pertama yang paling krusial dan mungkin agak mengejutkan, itu bukan bangun benteng pertahanan atau pasar, tapi sebuah masjid. Loh kenapa? Karena masjid ini fungsinya jauh lebih dari sekedar tempat ibadah. Masjid pertama, itu bangunannya sederhana banget, cuma dibangun dari batang kurma dan batu bata lumpur. Tapi, dari fondasi yang sangat bersahaja inilah, kelak akan tumbuh Masjid Nabawi yang megah seperti yang kita kenal sekarang. Ini jadi bukti betapa pentingnya langkah pertama ini. Teks-teks sejarah itu menyebut masjid sebagai urat nadi negara. Betul-betul, urat nadi. Disinilah darah kehidupan komunitas baru ini mengalir, jadi ini bukan cuma pusat spiritual, tapi juga pusat kehidupan sipil. Coba bayangin deh, masjid ini fungsinya seperti parlemen, gedung pengadilan, sama balai kota, semuanya jadi satu. Disinilah hukum dibuat, sengketa diselesaikan, ilmu pengetahuan disebarkan, dan yang paling penting, semua orang, kaya, miskin, pendatang, atau pribumi, berdiri berdampingan sebagai individu yang setara. Oke, pusat komunitas sudah ada. Tantangan berikutnya, gimana cara mengatasi perpecahan sosial dan krisis pengungsi ini? Nah, solusinya radikal dan personal banget. Jadi kita punya Muhajirin yang datang tanpa bekal apa-apa, dan Ansyar yang punya segalanya. Wah, ini kan resep sempurna buat kecemburuan dan ketegangan, iya kan? Tapi, Nabi Muhammad mengubah total dinamika ini dengan sebuah tindakan yang luar biasa. Beliau turun tangan langsung memasangkan 45 pria Muhajirin dengan 45 pria Ansar. Ini bukan sekedar gerakan simbolis loh, mereka benar-benar dinyatakan sebagai saudara, yang artinya mereka berbagi rumah, bisnis, bahkan sampai warisan. Ini secara instan menyelesaikan krisis perumahan dan ekonomi. Tapi yang lebih penting lagi, ini menghancurkan identitas kesukuan yang lama dan menggantinya dengan ikatan iman yang baru.
Nah, setelah komunitas Muslim di dalam sudah solid, langkah terakhir adalah menciptakan sebuah kerangka aturan agar bisa hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok lain, terutama suku-suku Yahudi. Dari sinilah lahir sebuah dokumen menakjubkan yang sekarang kita kenal sebagai Piagam Madinah. Jadi, ini poin yang penting banget. Ini bukan penaklukan, melainkan sebuah kontrak sosial. Sebuah upaya sadar untuk menciptakan negara pluralistik di mana berbagai kelompok yang berbeda bisa hidup bersama di bawah satu set aturan yang disepakati bersama. Dan prinsip-prinsip di dalamnya, wah, revolusioner banget untuk zaman itu. Piagam ini menyatakan semua kelompok, baik Muslim maupun Yahudi, sebagai satu komunitas atau ummah. Piagam ini menjamin kebebasan beragama, mewajibkan semua pihak untuk ikut mempertahankan kota dari serangan, dan menunjuk Nabi sebagai otoritas tertinggi untuk menyelesaikan sengketa, yang akhirnya menghentikan siklus kekerasan dan balas dendam antar suku. Jadi, apa hasil akhir dari strategi 3 pilar ini? Jawabannya, transformasi total. Bahkan nama kotanya pun diganti. Kota itu nggak lagi disebut Yatsrib, sebuah nama yang akarnya berarti celaan atau menyalahkan, mencerminkan masa lalunya yang kelam. Namanya diubah menjadi Madinah, yang secara harfiah berarti kota, sebuah nama yang menyiratkan keteraturan, hukum, dan peradaban. Perubahan nama ini adalah simbol kelahiran kembali kota itu. Dan pertumbuhannya itu cepat banget. 6 tahun pertama fokus untuk membangun fondasi dan bertahan dari berbagai serangan. Setelah ada perjanjian damai, yang penting dengan Mekah di tahun ke-6, fokusnya beralih ke diplomasi. Dan di tahun-tahun terakhirnya, negara yang dibangun di atas pilar-pilar ini berkembang secara eksponensial. Jadi inilah cetak birunya, sebuah pusat komunitas yang menyatukan, ikatan persaudaraan yang melampaui perbedaan, dan sebuah kontrak sosial yang menjamin hak untuk semua. Ini adalah model masyarakat yang dibangun bukan berdasarkan etnis atau darah, tapi di atas prinsip-prinsip bersama. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cetak biru kuno ini untuk dunia kita sekarang yang sering banget rasanya terpecah belah?